Bro, ada momen-momen tertentu dalam hidup seorang cowok yang sebenarnya kecil, tapi efeknya kerasa di dada duluan, sebelum bisa dijelasin pakai logika. Bukan momen yang dramatis, bukan momen besar. Kadang cuman jeda di suara dia, kalimat yang hampir dia ucapin tapi batal. Atau satu detail kecil tentang dirinya yang sebenarnya dia nggak punya kewajiban buat ceritain ke lu. Dan entah kenapa, lu jadi ngerasa nggak tenang. Bukan karena lu takut kehilangan dia, tapi justru karena lu ngerasa, anjir, jangan-jangan gua udah masuk ke wilayah yang lebih dalam dari yang pernah gua rasain sebelumnya. Masalahnya, kebanyakan cowok nggak sadar ini momen penting, karena kita dibiasain buat nyari tanda-tanda yang ribut, yang kelihatan jelas, yang memuaskan ego. Dia tertarik nggak? Dia kangen nggak? Dia ngejar nggak? Dia cemburu nggak? Padahal titik balik paling penting itu justru sunyi, nggak flattering, nggak bikin dada membusung, malah ngetes kesadaran lo. Saat seorang cewek cerita sesuatu yang spesifik, bukan cerita lucu, bukan curhat receh soal kerjaan, bukan keluhan harian, tapi sesuatu yang personal, sesuatu yang jarang dia ucapin, sesuatu yang ngebentuk cara dia ngelihat dirinya sendiri. Itu bukan sekadar tanda dia tertarik, itu tanda dia ngerasa aman. Dan dalam psikologi perempuan, rasa aman itu gerbang menuju keterikatan emosional. Bukan nyaman karena bosan, bukan lengket karena kesepian, tapi aman secara emosional. Aman buat nurunin armor, aman buat berhenti berjaga, aman buat nggak pura-pura kuat. Dan percayalah, cewek nggak ngelakuin itu secara nggak sengaja. Setiap lapisan yang dia buka ada harganya. Setiap kejujuran yang dia bagi selalu ditimbang sama satu pertanyaan diam-diam. Setelah dia tahu ini, apakah dia bakal memperlakukan gue lebih baik atau justru sebaliknya? Ini yang kebanyakan cowok nggak ngerti. Ketertarikan bikin orang ngelirik, percaya diri bikin orang respect. Tapi kepercayaan yang ngubah perilaku. Saat dia cerita tentang luka lama, ketakutan, rasa bersalah, atau sisi dirinya yang gak dia banggakan, dia sebenarnya gak lagi ngevaluasi lo sebagai opsi. Dia lagi ngetes lo sebagai wadah. Cowok ini bisa nerima ini gak? Dia bakal ngejudge gak? Dia bakal pakai ini buat senjata suatu hari nanti gak? Dia bakal berubah cara ngelihat gua gak? Dan di titik itu, lo sebenarnya udah gak lagi bersaing sama cowok lain. Lo lagi dibandingin sama masa lalunya. Sayangnya, banyak cowok kalah di sini tanpa sadar. Karena refleks kita itu selalu bereaksi. Langsung nenangin, langsung ngasih solusi, atau malah ngejokes biar suasananya nggak berat. Padahal yang dia perhatiin bukan kata-kata lu. Yang dia baca itu sistem saraf lu. Tenang nggak? Geser nggak? Gugup nggak? Ketrigger nggak? Cewek itu jago banget ngerasain perubahan mikro. Rahang lu yang mengeras. Jawaban lu yang kepikiran terlalu cepat. Nada logika yang sebenarnya nyimpen judgement. Dia bakal ngerasa dulu, baru ngerti belakangan. Kalau dia cerita ke lu, itu berarti dia percaya lu beda dari cowok-cowok yang bikin dia bangun tembok selama ini. Dan kepercayaan itu langka. Itu gak dikasih ke cowok paling ganteng. Bukan ke cowok paling kaya. Bukan ke cowok paling jago ngomong. Tapi ke cowok yang terasa stabil, tenang, hadir. Gak ketakutan sama kedalaman emosi. Makanya ada cowok yang biasa aja secara tampang, tapi bikin ikatan emosional yang dalam banget. Sementara ada cowok yang sempurna di atas kertas, tapi selalu dijaga jarak. Pahami ini baik-baik. Waktu dia buka pintu ke dunia dalamnya, dia nggak ngajak lo buat menaklukkan. Bukan buat ngontrol, tapi buat menghormati. Kalau lo bisa ngelakuin itu, lo bakal mulai ngerasa perubahan halus. Dia mulai ngecek reaksi emosional lo. Mulai nge-refer obrolan lama. Mulai ngitungin pendapat lo.
Di titik itu, lo udah nggak ngejar chemistry. Lo jadi signifikan. Dan signifikansi itu tempat kekuatan yang sebenarnya. Yang menarik, momen ini jarang dramatis. Kadang cuma satu kalimat sambil ketawa. Satu memori yang diselipin sambil lalu. Tapi bobot emosinya berat. Dan dia lagi ngeliat, cowok ini nangkep nggak? Inilah cara kerja psikologi perempuan. Diam, halus, tapi menentukan. Banyak cowok mikir cewek jatuh cinta karena tertarik dulu, baru percaya belakangan. Padahal seringnya kebalik. Rasa aman dulu yang bikin ketertarikan tumbuh. Saat dia cerita ketakutan yang belum sembuh, kesalahan yang masih dia hukum, atau pola buruk yang dia malu akui, dia lagi ngambil risiko. Karena alam bawah sadarnya takut satu hal. Kalau dia tahu ini, nilai gue di matanya turun gak ya? Kalau lu nanggepin dengan tenang, grounded, gak lebay, sistem saraf dia rileks. Dan saat sistem saraf cewek rileks di dekat cowok, keterikatan mulai terbentuk. Makanya reaksi berlebihan itu bahaya. Kebanyakan reassurance bisa kerasa merendahkan. Terlalu banyak analisis kerasa nyerobot. Diam tapi gak hadir kerasa menjauh. Kuncinya itu halus banget. Lu acknowledge tanpa menginterogasi. Lu validasi tanpa mendramatisasi. Lu tetap hangat tanpa kehilangan pijakan. Pesannya satu, gue gak kewalahan sama kedalaman lu. Dan itu ngebedain lu dari kebanyakan cowok yang dia kenal. Ada kebenaran yang agak gak nyaman di sini. Saat dia cerita sedalam itu, dia juga lagi nentuin seberapa besar pengaruh lu ke emosinya ke depan. Bukan manipulasi, tapi manusiawi. Kita cuma ngasih pengaruh ke orang yang kita percaya. Kalau dia nggak peduli, dia nggak bakal buka pintu. Yang buka pintu itu rasa aman, bukan ketertarikan doang. Setelah momen itu, mungkin lo ngerasa dia jadi beda. Lebih jujur. Kadang lebih berani beda pendapat. Kadang nunjukin mood yang nggak dia tunjukin ke orang lain. Itu bukan kemunduran. Itu kemajuan. Itu tanda dia nggak lagi perform. Karena perform itu buat cari approval. Keaslian itu buat koneksi. Dan koneksi, disitulah loyalitas mulai tumbuh. Masalahnya, banyak cowok ngerusak fase ini. Mereka buru-buru ngasih label. Ngejar kepastian. Ngubah kedekatan emosional jadi kontrol. Padahal kedekatan gak mau dikurung. Dia mau dihormati. Semakin lu kasih ruang tanpa konsekuensi, semakin dia milih lu secara sukarela. Dan pilihan itu dasar dari hasrat, kewajiban justru ngebunuhnya. Pahami satu hal ini. Waktu dia cerita, dia nggak minta lu buat memperbaiki hidupnya. Dia cuma nanya tanpa kata, lu bisa lihat gua tanpa pergi nggak? Kalau lu bisa, lu jadi cowok tempat dia bisa menghela napas. Nggak perlu pasang tameng, nggak perlu siap perang. Dan di titik itu, lo udah menang sesuatu yang jarang dicapai cowok lain. Bukan eksklusivitas, bukan kontrol, tapi kredibilitas emosional. Dan begitu itu lo punya, ketertarikan gak lagi rapuh. Dia berakar. Kalau lo denger sampai sini, tanyain ke diri lo sendiri. Saat cewek buka sisi rapuhnya, lo orang yang bikin aman, atau orang yang bikin dia harus mikir ulang? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Gue baca, lebih sering dari yang lu kira. Kalau obrolan ini kena di lo, share ke temen lo yang masih sibuk ngejar tanda, tapi lupa jadi tempat yang aman. Dan kalau lo mau bahasan kayak gini lebih dalam, subscribe. Kita ngobrol pelan-pelan tapi nyampe. Terima kasih, semoga bermanfaat.